Oke, hari ini nih kita bakal ulik satu konsep penting banget dalam cerita dari materi yang Anda bagikan. Insiden pemicu atau inciting incident gitu ya. Iya, betul. Ini kayak nyari titik nolnya cerita lah. Kapan sih sebuah kisah itu benar-benar mulai? Tepat sekali. Sumber yang Anda punya itu menggambarkannya, bagus sih. Pakai metafora percikan api. Jadi satu momen gitu ya, yang nyulut semua plotnya dan secara fundamental mengubah hidup si tokoh utama. Oke. Nah, misi kita sekarang ini ya menggali lebih dalam definisinya, fungsinya apa aja, terus apa sih yang bikin momen ini tuh nendang banget dalam cerita. Berdasarkan sumber Anda itu ya. Sip. Mari kita bongkar kalau gitu. Jadi intinya tuh apa sih insiden pemicu ini kalau dari pemahaman materi Anda? Jadi gini pada dasarnya, ini tuh sebuah peristiwa, tapi harus spesifik ya, dan biasanya dari luar gitu, yang menghantam dunia normal si protagonis. Oh, oke. Menghantam dunia normal. Iya, jadi merusak keseimbangan atau status quo mereka lah. Ini bukan cuma gangguan kecil ya, tapi lebih kayak guncangan. Guncangan yang ngenalin konflik utama cerita, dan, nah ini penting, maksa si tokoh buat bertindak. Keluar dari rutinitasnya gitu. Saya suka analogi melempar korek api ke tumpukan kayu bakar dari bacaan Anda itu. Visual banget ya. Tapi, apa ini berarti insiden pemicu itu selalu harus yang gede, yang meledak-ledak gitu? Gimana materi ini bahas soal pemicu yang mungkin, kelihatannya lebih halus, tapi tetap ngubah semua? Nah, itu pertanyaan bagus. Yang ditekankan di analisis Anda itu bukan semata-mata skala dramatisnya sih, tapi lebih ke sifatnya yang tak terhindarkan dan permanen. Tak terhindarkan dan permanen, oke. Iya, jadi momen ini mau kelihatan gede atau kecil, pokoknya harus secara efektif nutup pintu ke kehidupan protagonis yang sebelumnya. Udah, nggak ada jalan balik ke kondisi normal yang lama. Itu dia kuncinya. Wah, menyarik. Jadi nggak bisa undo gitu ya? Betul, nggak bisa Ctrl plus Z. Oke. Lalu, apa aja nih peran atau fungsi penting si insiden pemicu ini dalam struktur cerita yang diurai di sumbernya? Ada beberapa fungsi kunci yang disebutin di sumber Anda. Pertama, secara teknis ya, ini tuh nandain akhir dari bagian perkenalan cerita. Bagian eksposisi namanya. Iya. Fase pengenalan karakter dan dunianya itu ya? Betul, jadi waktu kenalan selesai, nah masalah intinya mulai nih, gitu. Jadi kayak bunyi bel gitu ya, oke perkenalan selesai, sekarang mulai serius. Tiga, ini penting banget, momen ini ngasih si protagonis tujuan yang jelas. Atau masalah mendesak yang harus banget mereka hadapi. Jadi nggak bisa pasif lagi, harus aktif, mau nggak mau harus gerak. Dipaksa gerak ya? Betul. Dan terakhir, ini juga yang nentuin apa yang dipertaruhkan. Stakes-nya apa. Dengan kata lain, konsekuensi nyata kalau si protagonis gagal ngadepin konflik ini tuh apa. Jadi kita sebagai penonton jadi peduli kan? Masuk akal. Jadi bukan cuma pemicu doang ya, tapi juga ngasih arah dan risiko gitu. Nah, sumber Anda kan juga nyebutin karakteristik kunci nih. Apa sih yang bikin sebuah insiden pemicu itu benar-benar efektif, benar-benar kuat? Ada beberapa poin penting nih. Harus spesifik dan jelas, satu momen aja yang bisa ditunjuk. Bukan rentetan kejadian yang, bikin bingung gitu. Harus memaksa protagonis bertindak. Bukan cuma ngasih pilihan, ya udah kalau mau. Jadi si karakter nggak bisa cuek gitu aja ya? Nggak bisa, harus ada reaksi. Dan seperti yang kita bahas tadi, harus tidak dapat diurungkan. Irreversible. Yang tidak dapat diurungkan ini kayaknya krusial banget ya rasanya. Maksudnya, sekali kejadian, udah, ceritanya nggak bisa balik kayak awal lagi. Tepat sekali. Itu dia. Selain itu, insiden pemicu yang bagus itu harus langsung bikin muncul pertanyaan dramatis sentral di kepala kita, para audiens. Pertanyaan kayak gimana tuh contohnya? Ya kayak, bakal berhasil nggak ya mereka nyelamatin dunia? Atau bisa nggak ya dia nemuin jalan pulang? Pertanyaan ini nih yang bikin Anda jadi pengen terus ngikutin ceritanya. Bikin penasaran gitu. Iya, bener juga. Contoh-contoh dari artikel Anda itu ngebantu banget sih buat ngebayanginnya. Kayak surat Hogwarts buat Harry Potter itu kan? Atau pas nama Prim kepilih di Hunger Games. Nah, itu dia. Itu kan satu momen jelas banget yang maksa karakter utama masuk ke dunia atau konflik baru. Dan nggak bisa nolak gitu kan. Bener banget. Atau coba pikirin pesannya Putri Leia di R2-D2 buat Luke Skywalker. Itu kan langsung narik dia dari kehidupan tani yang, ya gitu-gitu aja, ke tengah pemberontakan galaksi. Wah, iya bener. Atau di Finding Nemo, pas Nemo ditangkep.
Itu kan peristiwa spesifik banget yang maksa Marlin, si ayah yang penakut itu, buat ngadepin lautan luas yang paling dia takuti. Coba deh Anda perhatikan, semua contoh ini kan peristiwa eksternal ya, yang ngubah segalanya dan nentuin pertaruhan yang jelas, sesuai banget sama kriteria di materi Anda itu. Tapi menariknya nih, sumber Anda juga ngasih peringatan soal kesalahan umum yang bisa aja dilakuin penulis soal insiden pemicu ini. Jebakannya apa aja tuh yang perlu diwaspadai? Ada beberapa yang umum disebutin. Misalnya, nempatinnya terlalu cepat. Jadi audiens belum sempat peduli sama karakternya atau dunianya, udah dikasih konflik gede. Jadi kayak kurang persiapan gitu ya? Iya. Atau sebaliknya, kelamaan. Awal ceritanya jadi kerasa, lambat banget, nggak jelas mau kemana arahnya. Jebakan lain tuh kalau momennya ambigu. Nggak jelas gitu kapan sebenarnya konflik utamanya mulai. Jadi kejelasan momen itu penting banget ya berarti? Penting banget. Terus bisa juga kalau momennya kurang signifikan. Masalah yang muncul tuh kayaknya, sepele banget gitu. Nggak cukup kuat buat ngedorong keseluruhan cerita yang panjang. Dan satu poin lagi nih yang krusial dari analisis Anda, insiden pemicu itu harus berupa peristiwa yang konkret. Bukan cuma, penyampaian informasi doang. Maksudnya gimana tuh? Bukannya informasi bisa jadi pemicu juga? Bisa. Tapi informasi itu baru jadi insiden pemicu kalau informasi tersebut secara langsung memicu sebuah kejadian yang ngubah permainan buat si protagonis. Harus ada aksi-reaksi yang jelas. Bukan cuma, dapat info terus diam aja. Infonya harus bikin dia melakukan sesuatu yang jadi titik balik. Oke, paham. Jadi harus ada dampaknya langsung ke aksi, gitu ya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa sih makna utama dari insiden pemicu ini buat kita sebagai, penikmat cerita? Intinya gini sih, insiden pemicu itu kayak semacam janji. Janji nggak tertulis dari si pencerita ke Anda para audiens. Janji gimana tuh? Janji kalau sebuah perjalanan yang seru, penuh tantangan, dan punya makna gitu, bakal segera dimulai. Ini tuh mesinnya narasi, yang ngasih kita alasan buat, ya udah deh ikutin terus ceritanya sampai akhir. Wah, bener juga ya. Memahami konsep ini tuh bener-bener bisa nambah kayak cara Anda nikmatin cerita ya. Kayak jadi punya kacamata baru gitu buat ngelihat gimana sih sebuah cerita dirancang, kenapa awal cerita itu penting banget, dan gimana penulis bikin kita nyantol dari awal. Betul sekali. Ini alat analisis yang sebenarnya kuat, tapi juga simple kok buat diterapin pas ada lagi baca atau nonton. Nah, mungkin sebagai penutup nih, sebuah pemikiran buat Anda coba di rumah. Pas Anda nikmatin karya fiksi berikutnya, entah itu novel, film, atau serial TV, coba deh secara aktif cari, momen mana sih yang menurut Anda itu insiden pemicunya? Iya, coba tanyain ke diri sendiri. Tanyain apa momen itu beneran ngebalikin dunianya si tokoh. Terus dampaknya kerasa permanen nggak? Maksa dia bertindak nggak? Pertanyaan dramatisnya langsung muncul nggak setelah itu? Ini bisa jadi latihan seru sih buat muji pemahaman kita dari obrolan hari ini. Kayak detektif cerita gitu ya. Betul, bisa jadi aktivitas yang menarik tuh.